Atuan, atuan mobil yang menawan. Atuan, atuan mulai 195 jutaan. Oh, atuan mobil paling menawan, desainnya ramping, buatku terpukau. Harga terjangkau, fitur bukan mainan, di setiap belokan selalu jadi jawara. Atuan di Arista BSD City, bersama Prio, mimpi jadi nyata. BYD Atuan kini bukan lagi angan, punya mobil ramah lingkungan. Beli BYD sama Aman ya, Prio ini udah beli poles aja. nih. Ini kita udah poles BYD juga. Atuan kini bukan lagi angan, punya mobil ramah lingkungan. Beli BYD Tapi jangan ada sama kerikil Prio aja. Prio BYD. Belum tentu sih. Untuk bapak ibu ditunggu kedatangannya. Jadi sebaiknya sih kalau mau banyak tikus ya pasang. Di Arista Masih jarang sih BYD ada kayak gitu BSD. sih di showroom. Nah ini kalau misalkan kita mau ngunci, itu tinggal pencet ini. Ya. Nah tuh langsung kunci dia. Coba dites buka. Nah, aman ya? Enggak dong. Kan nggak ada kuncinya. Kuncinya harus dekat. Iya, kuncinya harus dekat. Kalau buka juga bisa. Pencet. Kunci bisa, buka bisa, asal kuncinya dekat. Betul, harus kuncinya dekat dari kita kantongin. Dikantongin pun jadi bisa. Fungsi dua sama aja kan? Sama. Itu ntar ya cadangan tadi copot. Nah terus kalau untuk yang NFC, ntar kita tap sini coba, kita coba. Nah ini NFC card. Jadi misalkan nih ya, kita nggak bawa kunci. Nah itu kuncinya pegang aja. Saya masuk nih. Tuh, ngetapnya di situ. Ini ngunci tadi, sorry. Ini kan tadi dari terbuka ya. Nah tanpa ditempel ya. Di agak dekat aja dia udah bisa sebenarnya. Nah kita masuk ceritanya nih. Sorry. Kan tinggal Tuh kuncinya ada di situ ya. Nah ini bisa saya masuk ngidupin mobil. tapi pakai kartu kalau nggak bawa kunci nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Makanya ini buat kayak ditaruh di selipin di dompet, selipin di apa kantong kayak gitu. Nah ini praktis banget. Oh ya ini belum disetting. Kencang-kencang banget nih. Ntar saya kempesin dulu ya. Ininya 48 tuh. Saya kempesin dulu deh. Kan tuh 39 semua, tinggal kempesin. Nanti kalau misalkan penuh lagi, tinggal kempesin lagi gitu aja. Cuman kalau mau pakai nitrogen juga bisa. Nitrogen lebih dingin dia, nggak sering naik turun. ini 38 kan tadi, kalau misalnya mau Iya. nambah ke pom bensin bisa. Bisa aja. Atau enggak itu aja pakai pompa kita belakang elektrik. Oh, ada pompa. Ini shortcut. Shortcutnya kita masukin vehicle image biar gampang. Jadi ntar kita mau lihat ke belakang langsung tuh. Enak, jalan pintas. Terus udah tahu fitur-fiturnya? Saya jelasin satu-satu ya. Nah ini bisa matiin mobil. Kalau ini nih yang ada LED di sini nih, yang kecil di ujung-ujungnya. Nah Kalau nyuci mobil ini nyuci kayak nyuci mobil biasa aja. jangan disemprot dari kolong, nanti takutnya kesemprot ininya nih. Pokoknya Nyuci mobil pakai tuh pakai apa? pakai high pressure gitu jangan. Jadi dia nanti pas kita nyuci boleh sebenarnya asal nyemprotnya dari jauh. Terus kayak mesinnya itu jangan disemprot sekencang-kencangnya gitu kan, ada tuh yang kencang banget. Nah, Biasanya ini nyuci mobil pakai apa? nyuci mobil Pakai lap doang.
Nggak dicuci. Enggak, maksudnya pakai selang biasa pun bisa. Cuman kalau yang high pressure dihindarin bagian mesin. Kalau misalnya kita ke tukang cuci mobil, Biasa yang dinaikin gitu Iya, kan, iya, kolongnya iya. kan. Nah, itu bilangin ke dia, "Pak, ini di bagian mesin tolong jangan disemprot ya." Nah, kalau mau disemprot ya jangan dikencengin gitu selangnya, jangan ditekan tekanan kencang gitu kan, dilap-lap aja bisa sebenarnya. Gitu takutnya ntar ke bagian ruang ininya nih elektrikalnya kesemprot. Soalnya dia tuh tahan air tapi bukan tahan semprotan. Gitu. Kalau banjir, Banjir juga bisa. Dia udah IP67 sama IP68. Kalau IP68 itu dia bertahan selama 1 meter ya. 1 meter itu bisa bertahan selama setengah jam. kalau banjir lama berarti dia nggak bisa. Nggak bisa kan, ntar elektrikal yang rusak. Semuanya juga kan masuk ke sini takutnya nih, masuk ke mobil, ya kan? Yang ngerinya itu sih. Jadi kita harus waspadain. Terus asuransi juga itu nggak cover. Kalau kita terobos banjir, kalau kitanya kebanjiran tuh cover. Nah, tapi saya lupa kemarin pas itu, Ya kalau total risk itu sih oh nggak oris doang apa ada oris perluasan banjir ya? Saya lupa nggak tuh. tahu oris, tapi all risk kan. Itu oris biasa beda. Ada oris biasa, ada oris yang plus banjir. Saya lupa tadi kontraknya. Nah itu pokoknya ya kalau bisa sih banjir jangan dilaluin. Cuman untuk baterainya sih sebenarnya udah tahan banjir. Cuman ya gitu ada waktunya. Terus kayak ini apa namanya? Netral. Ini bisa ngecas tuh di sini. Ya, tes bisa. Colokin. Mau pakai wireless charging, ntar wireless charging terus ini nih. Ini kan nggak ada kan? Iya nggak ada. Yang ada kan yang mahal kan. Terus Emang itu yang tadi bingung tuh, emang si bagasi tuh nggak ada yang kecetek di belakang buat ngebuka bagasi gitu ya? Cuman lock sama unlock doang. Tinggal ya kalau udah di unlock kan udah dibuka kan si mobil ini. Kita unlock, ntar bisa dibuka di belakang. Tapi harus mencet kan? Dia nggak Harus bisa tetap ngebuka pencet, sendiri. nggak bisa. Kalau mau dibuka dari sini, kita pencetnya dari kunci. Dari kunci bisa, 2 kali tekan. Kunci Mana ini. kunci? Bukan kuncinya. Nah, itu ada gambar bagasi. Oh, Nah, terus itu 2 kali dia tekan. ngebukain, tapi orang tinggal naik. Karena harus dipencet kan? Coba aja, pencet 2 kali. Oh. Ya. Itu udah kebuka, orangnya tinggal naik, nggak Nah, usah, ini nggak tinggal usah naik. mencet. Coba deh, saya cek dulu. Saya juga lupa tadi. Oh, tetap harus mencet. Tetap dia harus mencet. Cuman unlocknya doang. Apa? Unlocknya doang. Tetap harus dipencet. Tetap harus dipencet. Oh, ini apa nih? No. Itu bisa ngidupin mobil dari ini dari jauh. Selama kelihatan mobilnya gitu maksudnya. Jadi kita pas masuk mobil udah hidup AC-nya, tapi kondisi terakhirnya harus hidup juga AC-nya. Kalau AC-nya mati, ya ntar pas ngidupin mobil yang hidup cuman mobilnya doang, tapi AC-nya nggak hidup, nggak ikut. Tadi kan dia bisa nurunin kaca, mau dites boleh kita keluar, fiturnya bisa apa enggak. Gue coba, boleh? Coba, itu kan ngunci, bukan ngidupin. Yang ngunci yang bawah. Nah, tekan terus yang lama. Nah, tuh udah kedip-kedip dia tuh. Udah nyala dia. Tadi kan kondisi terakhirnya AC-nya hidup, jadi hidup dia. Oh, kondisi terakhir AC. Emang matiin AC gimana? Emang bisa dimatiin AC? Bisa. Harus Ada dimatiin tombol nggak unlock. AC? Bebas sih sebenarnya. Mau dimatiin atau enggak? Tombol AC tuh emang. Tombol kalau orang dulu mah dimatiin kan AC. Iya kan, maksudnya ini nggak perlu. Bebas, makanya terserah sih. Menurut saya sih ya ada garansi sih ini si AC-nya juga. Soalnya kalau di mobil biasa kan harus matiin dulu. Iya, makanya tergantung orangnya aja. Saya mau matiin Kalau lagi. matiin juga boleh. Ya, tekan terus yang lama tuh, ditekan terus, mati dia. Jangan lupa dikunci mobilnya atau di ini, ntar pas lagi dinyalain ada yang masuk lagi. Nah, udah kayak gitu. Mau nurunin kan jendela bisa juga, tapi naikinnya dia harus manual dari dalam. Ini kayak kotor-kotor gini mobilnya, kenapa sih Mas? Emang sebelah sini belum dicuci. Kan tadi dijalanin naik driver. Tapi kotor. Oke guys, ini kita lagi di gudang yang di Cikokol nih, di Modern Land ya. BYD yang di Modern Land itu Arista. Nah, ini dengan Bapak siapa Pak namanya Pak? Andi Junaidi. Pak Andi. Nah, ini dia sedang mengecek kondisi mobil. Saya bantu cek juga Pak ya. Silakan Mas Bunyo. Nah, ini sudah dipoles. Sudah dipoles dan ini nggak ada lecet ya, aman. Mobil aman. Mau ngecek bagian dalamnya Pak?
Mau ke dalam? Udah aman. Udah lengkap ya. Ya cek perlengkapan belakang coba nih kita lihat. Bapak mau fitur-fitur udah aman ya, udah apal ya, udah sering nonton YouTube saya. Nonton YouTube banget udah. Itu perlengkapannya juga udah lengkap. Udah lengkap ya. Ini semua ada, portable ada, VCL ada. ada iya, ini pompa Ban ada. ada ya. Dengan ulun. Udah komplit semuanya. Apar pemadam coba saya cek dulu depan. P3K ada, buku garansi ada. Nah, tuh apar yang ada nih. Oh ini dia nih, plastikin. Nah ada nih, aparnya juga ada. Mungkin ada yang dikurang-kurangi pasti. Ya, cari Kap, masalah. dah. Kaca film udah oke semua. Kayaknya udah kering sih kaca film. Paling tugas Mas Trio itu aja apa nurunin wiper doang. Itu pakai ini dong Pak. Iya. Pakai tuas aja. Begini. Iya, pakai tuas dia langsung balik. Oh iya ya kayak Yonik bener. Iya, jadi dia bisa dari head unit, bisa dari tuas. Iya dari tuan. Udah oke ya semuanya. Oke guys, ini mobil yang akan dikirim ke Surabaya nih. Nanti konsumen saya dia ngambil di showroom Surabaya. Jadi kita siapin dulu mobilnya sini, kita bersihin, kita poles seperti biasa dan pasang kaca film. Jadi nanti di Surabaya tinggal diambil. Tapi nanti di Surabaya akan dicuci ulang ya. Gitu guys. Nanti pengambilannya dibantu sama sales yang di Surabaya. Nah, saya diinfoin nanti dibantu sama Mbak Nanda. Jadi konsumen saya tinggal ambil di sana dan surat jalan juga sudah jadi. Gitu guys. Jadi saya nggak ikut ke Surabaya ya. Ini yang pertama buat ke luar kota nih saya nih. Sebenarnya saya di luar kota ada beberapa SPK, cuman belum pada kirim ya guys ya. Nah, ini Arista Power pasang Pak ya? Dari Bapak pesan waktu itu berapa lama Pak? Agustus ya. September apa Agustus ya? September ya? Dari ini cuman 2 minggu pas minggu ya? Iya dari pameran itu. Iya, terus minggu 2 minggu lah ya. Cuman PLN-nya belum kepasang ya. Ini Arista Power yang beli 17 juta nih guys. Saya sih kemarin udah report lagi sih biar dipasang buru-buru. Iya. Penting ini kita mobilnya kan udah serah terima, ntar saya langsung report lagi. Di panduan garansinya apa sih? Panduan garansi Ini? itu ini apa namanya, garansi si mobil. Jadi ntar ada di depan. Oh gitu. Nah ini kan ada buku garansi yang tadi yang ada bungkusnya, covernya. Nah itu ada dia. Berarti udah cek ini belakang udah semua ya, komplit ya. Nah itu ada buku di situ Pak. Ada ya. Nah itu dia bukunya bener. Iya itu bukunya dalam. Nah. Kita cek Pak TPMS-nya Pak. TPMS-nya 42 apa ya tuh ya Mak, baru ya? 42 sedikit lagi. Dia 39 makanya. Kencang semua nih kalau dari ini. Ya, dari gudang. Nggak pakai ini sih. Angin biasa sih, jadi naik ya. Iya. Bagusnya ini ya nitrogen. Ini hampir 50 ya? Iya. Kayak kekencangan ntar ini lagi.
Petus. Gimana Pak? Berapa Pak? 41. Sebelahnya berapa? Iya, 40. Samain dah. Turun ya? Udah sama. Pakai piling doang. Udah berapa ban yang saya kempesin? Iya. Ini bannya udah pas menit 40. Ntar mau dibikin 38, 39 nggak apa-apa Pak. Ntar juga naik lagi dia. Standarnya 39. Dia 39. kalau panas naik ya biasanya. Udah pasti. Angin biasa soalnya. Iya. Nah ini udah bisa nih pakainya map nih ya. Jangan kita search. Ini deh, coba ngetes ini ya. Udah tuh, udah bisa ya. Ini beneran Ini berarti dari sini ya, bukannya dari ini. Iya, bukan dari handphone. Ini ya, dari sini apa datanya nih? Datanya jadi ini Dari datanya handphone juga dari atau handphone Bapak. Ini data dari handphone Bapak. Nah, tapi kalau misalkan dikonekin ke WiFi juga, Oh. nah, WiFi dimatiin ini Pak. Mau kalau dikonekin ke WiFi kayaknya Android Auto-nya harus mati deh. Udah connect. Coba ya, saya Berarti konekin ini ya. memutuskan diri kalau udah connect ke Bluetooth ya. Coba ya, saya itu deh. Tadi udah connect. Tadi udah dikonekin ya. Kayak mau BYD udah connect tuh. Kayaknya ini deh. Karena dia connect ke Bluetooth. Iya, jadi kayak tadi dia konekin di itu ya. Misalkan kita ini kan ada apa namanya, YouTube tadi ya. Udah diinstal? Belum. Kita install YouTube-nya. Nggak mau karena dia connect Oh ke iya, Bluetooth. karena dia harus dinonaktifin dulu berarti. Iya. No Wi-Fi connected. Nah, ya mati Tuh lagi kan, Pak, mati putus lagi. lagi. Berarti harus dimatiin dulu. Ya. Oke. Tadi mau kan dia download kan kalau ini hidup. Harusnya sih mau. Coba. Nah, Nah, udah connect. Oke, continue. Nah, iya bisa tuh Pak. nah kan bisa tuh. Berarti Bisa, dia bisa. kalau udah connect ke device dia Ya, memutuskan dia ke di betul. Jadi harus pilih salah satu ya. Nah, udah bisa, tinggal search aja nanti Bapak mau nonton apa. Cuman dia pas jalan mati Pak, nggak bisa hidup. Iya. Cuman kalau nanti kita mau denger lagu dari Spotify atau HP Bapak tadi, Android Auto, kita udah bisa tinggal connect, Bapak nyetupin Bluetooth juga langsung connect ya. Nah, berarti depan udah disediain juga ya, memang sudah dicek juga semua udah ya. Udah aman Pak. Terus kalau pakai paralel Parkir paralel kan ini saya nyekrem, ya kan? Saya nyekrem. Terus Bapak kesini ke bagian vehicle. Nah ini tulisannya electric parking brake. oke. Nah kita pencet. Nah kalau begini tinggal matiin. Contohin ya. Tuh. Posisi udah mati nih. Saya lepas rem nih. Tuh nyelonong dia. Nah cara ininya lagi kita ceritanya mau normalin lagi. Normalinnya itu Bapak harus tekan terus gini nih yang lama gitu. Tapi kalau Bapak bete nih mau langsung cepet, pencet ini aja. Jadi pencet yang ininya langsung rilis ya, langsung Itu udah. emang bunyinya begitu tuh, kasar seret gitu. Ya suara Emang itu gitu? suara robot. Suara mesin gitu doang apa. Nandain aja dia. Nah ini udah, ini shortcutnya saya tambahin deh. Ini shortcut nih Pak. Nah kita pindahin ke depan. Jadi Bapak ntar mau ngintip belakang enak tuh langsung. Ke atas gitu. Iya. Itu kurang rapat tuh tadi pintu belakang Pak. Emang kebuka. Oh, bukan. Emang kebuka. Oh, gitu.
masih ada debu-debu dikit paling di atasnya, soalnya dari kemarin kan. Dynamic warna Cosmos Black nih guys. Nah, sudah di value guard, dipoles. Nah, ini udah connect untuk apa namanya, Android Auto. Nah, ntar tinggal biasa ya search saja mau pakai Waze atau pakai map bisa. Nah, ini kita pakai shortcutnya ini aja ya, vehicle image, Oke. biar gampang. Ntar kalau misalkan mau ngintip ke belakang takutnya ada apa orang jahil atau barang ketinggalan, Ah, iya. kita bisa intip di sini. Ini anginnya agak kurang dikit yang belah sini ya, agak kurang sama. Oke. Terus Dia berapa? Yang ini? 39, 39. wajarnya 39. Walaupun nitrogen juga sama 39 juga ya. Nah, ini jangan lupa ya 3 jari nih kalau buat kita ngecilin gedein. Cuman kalau mau mencet-mencet ini juga bisa. Oke. Jadi kalau suhu naik turun ini bisa. Nah, ini kita lihat dari sini pengaturannya, mungkin banyak yang lupa atau belum tahu ya. Nah, ini after keluar nih kita lampu masih menyala tuh bisa gitu diatur tuh, mau setelah atau sebelum mobil hidupin bisa dia. Oh, oke. Itu Terus, ada waktunya ya? Ya, terus ini untuk matiin lampu di saat kita parkir. Jadi bukan buat apa namanya itu jalan. Kalau jalan tuh dia pasti otomatis hidup. I see. Nah, ini untuk buat nurunin jendela pakai remote. Jadi pakai remote Oke. bisa nih kalau kita hidupin yang ini. Kalau ini yang nggak dihidupin nggak bisa. Dan posisi mobil harus mati. Kalau posisi mobil hidup nggak bisa. Tapi naikinnya manual. Oh iya. Ya, dia nggak bisa itu. Nah, ini mah password gitu lah. Terus ini equalizer audio. Nah, ini screennya bisa kita atur redupnya, terangnya. Oke. Nah, ini instrumen yang sebelah sana. Ini ya. Nah, takutnya kan keterangan tuh silau ganggu mata, bisa diatur. Nah, ini range display itu dynamic sama standar. Jadi dynamic itu dia ngikutin pola kita. Jadi kita makainya kayak gimana tuh diukurnya yang sebenarnya gitu kayaknya tuh, mendekati sebenarnya. Jadi kalau standar tuh di charge misalkan ya 380 misalkan atau 300 kilo gitu. Cuman kan sebenarnya itu perhitungan EDC gitu. Kalau dynamic ntar pasti berubah nih ya kan, standar kan 164 nih kalau yang tadi dynamic. Nah, ini kalau standar 182. Mungkin ini realnya bekas dipakai driver kemarin dengan cara bawa dia ya 164 dapatnya. I see. Gitu. Jadi malah mau irit lagi kan nggak usah pakai AC kayak gitu-gitu tuh, yang kayak mobil apa bensin ya sama kayak gitu. Ini juga kalau nggak pakai AC lebih irit lagi gitu. Cara bawanya misalnya pakai yang mode eco, nah ini modenya kita bisa rubah-rubah, ntar di situ muncul itu mode sport. Nah, kita pakai mode normal aja deh. Kalau pas jalan gitu bisa langsung Bisa ganti-ganti ganti-ganti, gitu ya? boleh. Nggak apa-apa. Langsung kerasa nggak sih Langsung. bedanya? Oh. Setir juga bisa diatur-atur, dia langsung berasa juga. Nah, ini kalau mode sport dia enteng. Sorry, mode sport berat. Kalau ini enteng comfort. Nah, ini brake-nya juga sama. Kalau sport dia agak lebih pakem. Nah, ini untuk parkir paralel. Jadi pas injak rem, nah ini. Terus kalau SC off itu posisi kita lagi di jalan berlumpur gitu. Jadi pas di jalan berlumpur itu nanti kita kejebak misalkan nggak bisa keluar gitu, dimatiin SC-nya. Jadi terus dia jadi bisa ya tenaga jadi lebih kencang lagi kencang, gitu. oh. Soalnya kan dia takutnya ngebacanya tergelincir gitu kalau SC-nya hidup gitu. oh kalau pas di jalan makanya Ya nggak kan dinyalain mobil ini emang udah dirancang tuh bisa adaptasi sama jalan yang licin sebenarnya nih. Makanya kalau kita pas kejebak di lumpur mending matiin gitu. Nah, ini auto hold untuk rem otomatis, rem tangan gitu. Jadi injak rem yang lama, ntar dia langsung ngerem sendiri. oh berapa Itu- detik itu Ya berapa detik ya, nggak lama ya, 3 detik apa berapa detik gitu. Pokoknya kita injak rem agak dalam aja nih di lampu merah, ntar langsung kunci dia, ntar langsung hijau di sana. Cuman kalau sekarang nggak bisa dicontohin karena belum jalan gitu. Terus kita ke bawah, servisnya udah disetting juga. Overhaul kalau misalkan nanti mau ngidupin mau cuci mobil, wiper naikinnya pakai ini, ntar naik. Terus kalau release-nya bisa pencet di sini atau pencet yang ini
gitu. Oh dia otomatis. Otomatis. Wipernya. Bukan Iya. dinaikin manual. Nggak bisa, mentok kayaknya, mentok ke itu tuh, ke apa namanya, kap mesin gitu. Oh sih. Nah ini buat naikinnya ke sini, jadi biar tahu fungsinya. Nah ini manual book. Kalau kita mau buka ini harus konekin ke hotspot kita, ke wifi lah gitu. Nah ini kan bisa tuh. Ini anggapnya tap aja sih sebenarnya. Iya. Karena ini simpel banget. Terus ini ada pakai sensor doang. Nah ini kita bisa setting itu tadi di sini nih saya setting ini di unit. Jadi PSI. Oke. Gitu. Kalau mau yang aslinya kan KPA. Mobil Tesla kita belum upgrade tuh, masih di KPA dia. Terus ini language bisa diganti kalau suka. Oh ini kita belum atur. 2025 kita sekarang tanggal 12 atau 13. Ini bulannya nih, bulan 11. 13 ya. Jam 9 lewat 9 lewat 7. Nah, udah 9.7 udah. Nah, udah. Sekarang oh iya, nanti kalau mau download aplikasi ada di BYD Store. Nanti keluar kayak YouTube pas segala macam, tapi nggak bisa dijalanin pas dioperasin pas kita jalanin. Jadi pas jalan tuh mati dia. Tapi kalau di CarPlay bisa ya? Atau Android? Apple CarPlay itu nggak keluar itu juga YouTube. Cuma ya ada caranya tuh di YouTube saya lupa tuh dia bisa nonton Netflix, bisa nonton YouTube kayak gitu. Kayaknya aplikasinya eksternal gitu deh. Jadi bukan atau model yang bawaan. colok kayak mirroring gitu. Iya kayaknya tuh kayak gitu, kayak Mirroring aplikasi mirroring gitu kayaknya. Saya lupa juga sih, itu emang sebenarnya tidak diperbolehkan kan nyetir sambil nonton YouTube. Iya benar sih. Terus ini file manager. Nah, ini udah ya semua tema udah. Oh ya ini BYD Assistant itu kita bisa kontrol pakai suara juga. Oke. Kodenya tuh Hi BYD. Hi BYD. I'm listening. Turn off AC. The air conditioning has been turned Dia off. bisa matiin AC kan. Oke. Nah terus kalau misalkan hidupin lagi bisa pakai suara lagi atau geser. Atau pencet yang ini. Tombolnya juga ada. Gitu. Itu sih. Paling ini buku ini ya garansi yang ini. Terus ini tadi yang ditanyain surat jalannya mana. Nah ini udah jadi. Terus ini disimpan aja di mobil. Di sini ada apar pemadam mana ya? Oh ini taruh sini. Apar pemadam. Ini udah ada P3K juga kita. Ini garansinya si kaca film di sini. Terus mau ngecek ke belakang? Boleh. Ya. Ini platnya. Tadi saya ngambil lagi. Saya kira belum dapat. Taruh dulu deh. Nah, ini udah dipasang plat sementaranya dan ini perlengkapannya kita lihat komplit. Nah ini mungkin takutnya salah-salah nih pakai ini. Ini namanya pompa elektrik dan ini cairannya. Nah, ini jadi ya ini dibuka, ini cairannya dimasukin ke situ pelan-pelan. Nah, untuk diputar kan, habis diputar nanti dia cairannya akan keluar lewat sini kan ya, lewat selang. Sorry mana selangnya? Boleh dikeluarin dikit, dicabut. Ada selang yang ini ya, belah sini. Nah ini banyak orang salah, jadi dia colok nih, dicolok kan ini buat kencengin ke pentil dong, dikencengin dulu ke pentil, pas dikencengin ternyata ininya nggak diputer nih, nggak dikencengin, ini harus posisinya kenceng dulu, kenceng. Kalau ininya nggak kenceng, ntar dia cairannya itu keluar dari sini. Gitu. Ini ada fungsinya juga buat kayak buat ngeluarin angin itu. Ya dicek dulu, itu sih aslinya udah dikencengin kemarin, tapi pas saya lihat di TikTok ada yang bleber kemana-mana. Kayak gitu. Nah ini Tapi ini cairannya sekali pakai? Sekali pakai kayaknya. Apa bisa 2 kali ya? Tergantung lubang kayaknya, lubang ininya gede kecilnya. Saya kalau di keterangan ini pakai bahasanya nggak ada ya. Ada baca-baca. Iya. 300 mili kayaknya satu ban ya. Terus kalau misalkan cairannya juga di marketplace juga banyak sih. Nah ini portable chargingnya di sini ya. Yang ini V2L yang bisa ya bisa ngeluarin apa gaya. Jadi kita mau cas laptop atau yang lain bisa. Itu portable charging. Nah itu Portable charging ini berarti nggak boleh kena air ya?
nggak boleh. Dia beda sama yang itu ya, sama yang wall charging kan taruh di luar gitu kan. Nah, kalau wall charging atau SPKLU itu dia ngecas hujan gitu aman. Aman, asal jangan pas saat hujan-hujan dicolok. Jadi jangan sampai tuh lubang itu masuk air. Oh, tapi Jadi- kalau pas lagi dicolok, Udah colok terus ujung gede, nah itu nggak masalah. nggak masalah ya. Nah, ntar nyabutnya lagi pas nunggu hujan reda dulu. Oh, Takutnya lubang si ininya masuk air gitu. Kayak HP kita kan kalau misalkan basah nggak bisa dicas ya. iya benar. Kayak gitu. Kan padahal anti air kan sebenarnya. Soalnya kan pas ngecas nggak semuanya tutup aja ya. Ah iya betul. Di sini juga sama nggak ada. Nggak ada. Di sana ada. Udah cukup. Oke, ntar kita foto ya. Oke, segini aja deh video dari Priyo. Kalau suka boleh di follow, like, dan komen. Thank you. Dijamin pelayanan terbaik kan terpercaya.